Bagaimana cara mengenal diri sendiri kemarin itu sudah saya jelaskan. Man arofa nafsa faqad arofa rabbah. Coba sampai nangen-nangen, sampai nangen-nangen dualem. Ini ucapan dari para ulama sufi, ini bukan hadis, tapi sebagian pendapat ada yang mengatakan ini hadis, tapi sebagian besar pendapat itu adalah intisari dari hal-hal yang dirumuskan oleh para ahli sufi atau orang ahli hikmah. Jadi man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, pasti ia akan mengenal Tuhannya. Nah, logika yang dibangun Imam Al-Ghazali dalam kitab Kimia Sa'adah itu begini. Diri sendiri itu adalah hal yang paling dekat dengan kita. Kok kita tidak kenal? Lantas bagaimana mungkin? Lantas bagaimana mungkin kita mengenal Tuhan kalau tidak mengenal diri sendiri? Dari pernyataan tersebut, itu sampai eling-eling. Man arofa nafsa faqad arofa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, ia akan mengenal Tuhannya. Loh. Orang akan bisa mengenal Tuhannya ketika ia kenal dirinya sendiri. Jangankan hanya mengenal rezeki, jangankan hanya mengenal sesuatu yang lain. Kalau orang itu sudah mengenal dirinya sendiri, pasti loh, di dahulu ini ia akan bisa mengenal Tuhannya. Jadi paling puncak. Jadi Tuhan itu sumber segala sesuatu yang paling puncak. Sumber atau asal segala sesuatu itu bisa dikenal kalau kita sudah mengenal diri sendiri. Itu diiling-iling. Berarti apa? Sebenarnya kita itu akan mudah mengenal sesuatu kalau kita itu sudah kenal diri kita sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekarang bagaimana jalan untuk mengenal diri sendiri? Bagaimana jalan untuk mengenal diri sendiri? Pertama, sampean harus ingat iki jalan mengenal diri sendiri itu terangan wakeh. Jalan mengenal diri sendiri itu pertama kita harus ingat asal kejadian kita. Asal kejadian kita itu adalah mempunyai martabat yang tinggi. Secara martabat manusia itu punya kedudukan yang tinggi. Itu harus sampai ingat teman. Kapan pondasi iki gak dielingi oleh gak ono, yo nglakoni apa buyar. Jadi secara kejadian rohania manusia itu secara martabat adalah mulia, terhormat. Walaqad karramna bani adama. Nah, di Al-Quran seperti itu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Oh. Itu menunjukkan martabat. Jadi aslinya secara rohania manusia itu martabatnya tinggi. Kalau manusia itu tidak mempunyai martabat, berarti ia sebenarnya tidak bisa mengetahui dirinya sendiri. Karena secara asal itu adalah manusia mempunyai martabat yang tinggi tanpa terkecuali. Jadi walaqad karramna bani adama, sungguh telah aku muliakan seluruh anak Adam. Jadi kemuliaan itu baik secara martabat maupun secara fisik. Di ayat yang lain dijelaskan tidak hanya martabat tapi fisik.
Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Oh. Jadi kita itu diciptakan dalam sebaik-baik bentuk. Itu kudu sampeyan sadari. Itu pengenalan pertama. Nah, pengenalan kedua kemarin sudah sempat saya singgung. Kita yang lahir ini adalah semua yang lahir itu sebenarnya adalah secara embriologi itu adalah sang petarung sungguhan, pemenang sungguhan. Jadi Kak Uda kemarin itu saya terangkan, kita ini berasal dari hasil pertarungan 200 juta sel sperma. Ketika wanita laki-laki bertemu, itu 1 mili itu isinya 15 juta sampai 20 sel sperma. Nah, ketika masuk ke ovum perempuan, itu royoan. Jadi royoan beratus-ratus juta itu royoan. Semuanya bertarung, di sini menempel di dinding rahim, dan itulah yang sebenarnya sebagai pemenang yang akan selanjutnya menjadi janin. Jadi dari dua itu sebenarnya kalau kita sadar, kita ini hebat. Itu sama neling sih. Jadi diri kita sendiri itu sebenarnya hebat. Sebenarnya secara martabat hebat. Dari asal kejadian secara embriologi, biologis itu juga gak gini-gini. Jadi wong sing sampai lahir itu berarti di takdir Tuhan itu sebagai pemenang aslinya. Terus pertanyaannya, lapo manusia secara kedudukan apike kaya ngono, mulyane kaya ngono, wis petarung kaya ngono, mengapa kok kemudian jadi hina? Jadi summa radadnahu asfala safilin, kemudian kami rendahkan ke tempat yang serendah-rendahnya. Nah, itu karena tidak mengenal diri sendiri. Jadi saumpama manusia atau orang itu mampu mengenal dirinya sendiri, yakin itu akan menjadi manusia yang hebat, manusia yang terhormat. Dan makanya dalam kajian-kajian ilmu tasawuf, dalam kajian-kajian spiritual itu apa? Sebelum kita mengenal segala sesuatu, sebelum kita melakukan apa-apa, atau sebelum kita kepingin apa-apa, itu sebenarnya kenali diri kita sendiri. Terus itu paham ya? Selanjutnya, dari proses-proses itu kita juga bisa belajar dari asal diri kita sendiri. Gak sepeda sampean. Dari proses-proses itu sebenarnya sampean bisa belajar dari diri sampean sendiri. Proses ketika mulai terjadi hubungan antara laki-laki dan perempuan, terus janin itu 40 hari, itu sampai neleng-neleng, tak perlu. Itu sebenarnya kan belajar kita, buat belajar kita bahwa hidup apapun itu butuh proses. Itu pelajaran pertama ketika di kandungan. Nomor kedua, dari awal itu pula kita juga harus sadar bahwa butuh campur tangan yang lain. Wong kita tidak bisa apa-apa, tidak berdaya. Loh, Tuhan lewat ibu kita, rezeki kita disalurkan. Jadi
pemikiran dari awal itu harus paham seperti itu. Ketika sampean lahir di dunia ini beraktivitas seperti ini, ingat sampean itu asalnya itu tidak ujuk-ujuk mampu sendiri. Di situ ada unsur manusia lain, ada unsur pertolongan lain, terutama dari Zat yang maha tinggi. Apa hal mendasar ini kok perlu kita ketahui? Ya karena harus paham itu dulu. Kalau tidak paham ya nanti bingung. Nah, sampai ingat-ingat di hadis-hadis itu kan dijelaskan ketika 40 hari itu kemudian baru ada titah roh ditiupkan, baru kemudian ada penetapan mengenai umur, kematian, rezeki, ya, susah gaib itu kan baru ditetapkan. Nah, sampean kalau seringkali melakukan olah rohani 40-an itu insya Allah nanti akan tahu apa-apa yang ada pada diri di sampean itu tahu, karena mengetahui diri sendiri. Itu sampai neleng-neleng, lapo kok baru ditetapkan itu. Jadi kita itu nunggu berproses dulu sampai proses itu sempurna. Ketika proses itu sempurna, baru tahu rezeki itu sakmene, aku menikmati sakmene. Itu insya Allah nanti akan terbetik sendiri. Dulu saya dengar ini langsung waktu pengajian, ketika misalnya Yai Mukhtar, saya masih ingat dulu tahun 97-an. Jadi beliaunya itu dawuh seolah-olah itu waktu itu gak paham, tapi saya niteni jare sopo mati itu gak kena dijaluk. Mati itu kena dijaluk, tapi perkara di sembadani pangeran utawa gak disembadani itu coba jari pangeran. Tapi insya Allah aku menegak mati-mati sebelum 1000 Jamiatul Mudzakirin berdiri di seluruh Indonesia. Ini kita eling-eling ya. Kok dua keyakinan semantap itu seperti apa ulangnya? Nah, ketika sedikit banyak kita belajar serius menekuni olah-olah seperti ini, akhirnya ya titik-titik ngerti polanya bahwa itu bukan sebuah kemustahilan, terus sampai kerentek aku ngene kok banyak terjadi, itu juga bukan kemustahilan. Kalau nanti pengenalan diri Anda terhadap diri sendiri itu bunder, insya Allah sampean ku duwe cara ngono apa ya, duwe intuisi, duwe ilham ruhi, apa sing ketoke akan terjadi, apa ketoke sing akan sampean alami, terus sampean gak bingung. Itu dasarnya adalah mengenal diri sendiri. Nah, memang satu, kita ini iki singkat-singkat aja, gak dikono meneh lang sedikit-sedikit akan saya tambal. Kalau menerangkan satu titik itu mungkin lama. Gambaran dasarnya saja. Pertama, kita harus mengetahui diri kita ini bahwa kita ini adalah secara martabat itu mulia. Secara kejadian embriologi sampai kita lahir, kita itu sebenarnya pemenang dan petarung sungguhan. Ketiga, kita itu dari awal itu sebenarnya sudah digodok untuk tidak mengandalkan diri sendiri. Nah itu,
Lalu yang keempat, setelah kita lahir ini berarti kita harus paham bahwa diri kita itu terdiri dari dua unsur. Unsur jasmani dan unsur rohani. Jasmani itu terdiri dari tanah. Tapi nanti kalau dalam penjelasan lebih lanjut, diri manusia itu sebenarnya terdiri dari 4 atau 5 unsur. Tanah, api, udara, air, dan roh. Nanti ada zikir-zikirnya sendiri. Nah, tapi secara gambaran umum itu kita itu terdiri dari jasmani dan rohani. Nah, kalau dari awal itu sadar dirinya, asal usulnya mengenal diri sendiri, sama betul lah, enak kan, tapi kadang-kadang itu, kadang yang tapi gak jadi kesadaran. Kita ini sering mendengar pengajian, kadang sering moco, krungu tapi tidak menjadi kesadaran. Belajar ngaji laku itu sebenarnya apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita lakukan itu bertujuan untuk jadi bangunan kesadaran dalam diri secara otomatis sampai menjiwain. Itu sudah menyatu dalam diri sendiri kesadaran itu. Bukan karena dikongkon orang lain, bukan karena isin orang lain. Itu tujuannya kapan dari awal harus ngerti diri sendiri itu. Jadi diri sendiri itu terdiri dari dua unsur, unsur jasmani dan unsur rohani. Unsur jasmani itu unsur yang fana, unsur yang sebentar, unsur yang tidak abadi. Sering tak gambar nang sampean itu jasmani itu gampang pegel, gampang susut, gampang ambruk dan lain sebagainya. Sama ngomong ini sampean sadari dari awal, lak beda sampean. Sadar dalam arti itu sudah menjadi kesadaran. Nah, nanti saya jelaskan lebih lanjut. Kalau kita dari awal itu sadar asal usul diri kita, satu dari jasmani, dua dari rohani, maka saya yakin sampean itu sudah siap, sampean itu mesti akan survive, akan bisa jadi pemenang kalau dari awal itu sadar. Cuma persoalannya itu tidak menjadi bangunan kesadaran. Kadang-kadang kita sadar itu ketika baru waktu pegel awak, waktu sakit, waktu ngelimpruk, waktu gak iso lapo-lapo, gak iso rono rene, itu baru sadar. Nah, yang kedua unsur rohani itu adalah sebagai energi yang hidup. Rohani itu tidak pernah mati nih, karena ia berasal dari zat yang maha hidup. Jadi roh itu tidak ada matinya karena ia berasal dari zat yang maha hidup. Nah, rohani itu sengaja ditempelkan manusia itu sebenarnya untuk menguji diri kita. Apa dewek masih eling bisa ingat kekuatan rohani yang tak terbatas itu atau lupa? Sengaja dilebokno nang tubuh iki, sekne ketutupan kulit, sekne ketutupan pakaian, sekne ketutupan moto, sekne ketutupan tembok, sekne ketutupan lemah, sekne ketutupan kaca dan lain sebagainya. Bisa eling tagak. Sekne ketutupan wong wedok. Itu sengaja. Nah, kalau tidak sadar itu berarti dari awal itu ia tidak mengenal dirinya sendiri.
Nah, satu gampang ambruk, satu abadi, tidak ada batasnya, tidak ada matinya.